Menurut aku semua orang unik, itu kuncinya. Nice. Okay. Jadi modal utama pertama adalah percaya diri. Itu berapa lama puasa Ramadannya? Dalam satu hari, Satu hari itu. Dalam satu hari itu biasanya kayak sahur jam 4, buka jam 7. Jadi ya nambah 2 jam lah dari ini. Nambah 2 jam ya. Aku orangnya Ambisius nggak ideation. ini? Kamu ambisius? Ambisius. Aku orangnya maximizer. Maximizer, and mungkin lebih, I mean kayak kind of. kayak bisa nih gitu loh. Iya, Potensinya bisa nih gitu ya. Oh bahasanya maximizer sekarang. Nggak mau dibilang ambisius. Selamat datang di Education USA Talks. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah Education USA Advisor yang based di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Di edisi spesial bulan Ramadan penuh keberkahan ini kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. She's coming all the way from United States. Okay, we're gonna ask a lot of question pastinya itu pengalaman dia belajar di sana seperti apa. And the second half nanti kita akan menanyakan juga pengalaman Ramadan nih pastinya ya, karena ini memang spesial banget. And hopefully by this conversation, so teman-teman semuanya itu bisa mendapatkan inspirasi, motivasi, dan pastinya juga langsung mendapatkan referensi dari kita semuanya. Oke? Langsung saja kita sapa ya guest kita hari ini. Asti Syafira, apa kabar Asti? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Mas Iqbal, apa kabar? Aku juga baik sih sebenarnya. Oke, Ramadannya gimana nih? Ramadan so far so good. Oke. Ramadan pertama aku kemarin di flight hari pertama di sini di Turki. Oke. Ramadan pertama di Turki kayak jadi buka puasa pertama di Hagia Sophia. Wow, Lagi transfer dari Boston ke oke. Turki dulu baru nyampe sini. Jadi So, you're in Indonesia right now? right now, yes. Tapi kamu masih belajar di US? Iya, betul. Okay, Lagi. what are you doing exactly here? Jadi sekarang aku lagi spring break. Jadi kalau di oke. Amerika di antara tengah semester pasti ada break. Nah, spring break itu kayak sekitar seminggu. Jadi aku balik dulu ke sini, Oke. mumpung libur sambil Liburnya balik ke Indonesia ya? iya. Seems like menyenangkan ya. Oke. Kayak akhirnya Ramadan di sini juga. I'm kind of miss the vibe Ramadan di Indonesia karena di sini jadi lebih vibrant, lebih. Exactly. Karena di sini mungkin kita majority, jadi kayak kangen banget sama masakan-masakannya, cara tarawehnya, ibadah-ibadahnya. Jadi alhamdulillah bisa dapat kesempatan untuk spring break di sini sekaligus Ramadan di sini. Exactly. Itu nantinya bakalan kita banyak tanya ya tentang pengalaman kamu selama di Amerika Serikat itu seperti apa. Oke, ini ritual in the beginning biasanya itu kita minta kamu untuk memperkenalkan diri kamu sendiri. Oke, biar kita itu lebih kayaknya enak lebih ngobrol lagi ya ke depan. Oke, silakan Asti. Perkenalkan, nama aku Asti. Jadi saat ini second year Master of Science in Global Health and Population di Harvard School of Public Health. Background aku sebelumnya S1 itu nutritionist. Terus sekarang ambil master di Global Health. Jadi punya interest banyak di health system strengthening, health financing, health economics. Jadi agak shifting dari gizi ngomongin ke health system and health economics. Tapi sebenarnya health economics juga masih masuk di beberapa bidang termasuk evaluasi impact evaluation program gizi. Jadi dulu aku lumayan aktif di stunting, penanganan stunting. Bukan penanganan, sorry. Aku sempat aktif di pencegahan dan penanganan stunting. Sekarang jadi lebih banyak lihat tentang sistem kesehatan. Got it. Oke, berarti ini akan selesai programnya kapan nih? Bulan Mei insya Allah. Bulan Mei ini. Ini, aku lagi ngerjain tesis. Tapi thank you so much by the way, kamu bisa datang ke sini, bisa ngobrol sama kita ya. Oke, My pleasure. you mentioned that you study in the United States di public health ya. Oke, terus is it global health or something? Yes, Global Oke. Health and Population, nama jurusannya. Oke, nah yang biasanya kita dengar itu sebenarnya public health loh, Asti. Nah, Yes. global health ini mungkin bagi saya sendiri pribadi ini memang agak sangat-sangat baru banget ya. So can you mention that a little bit, explain that to us? Ya, jadi public health itu adalah ilmu yang lebih luasnya, ilmunya kesehatan masyarakat, tapi ada sub-subnya lagi Got it. yang lebih spesifik lagi ngebahas suatu hal. Jadi ada epidemiology, ada global health, tadi ada environmental health, ada
biostatistics gitu. Nah, aku di jurusan yang global health. Jadi kayak global health sebenarnya bagian dari cabang ilmunya kesehatan masyarakat yang lebih umum. Got it. Dan ngomongin kenapa global, karena biasanya kita suka membandingkan antara salah satu negara dengan negara yang lain, atau justru cooperations, gimana kerjasama satu negara dengan negara yang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan masyarakat. Oke. Berarti ini kalau kita ngomong tentang tadi kan saya juga sempat nge-research juga ya, buka websitenya di Harvard Public School ini, and I understand that you guys have like 2 public health something. If you can explain that a little bit. Ya. Jadi ada dua jurusan global health kind of. Jadi yang pertama itu di sekolahku Harvard School of Public Health. Dia jurusannya Global Health and Population. Dia lebih ngomongnya tentang policy, lebih ngomongin tentang hal yang lebih makro, terus dan ngomongin population health juga gitu, kayak kesehatan ibu, kesehatan anak dan lain-lain. Nah, ada lagi program namanya Global Health Delivery di Harvard Medical School. Got it. Ya, jadi Harvard University punya 2 global health. Nah, yang global health delivery di medical school ini dia lebih tentang ke delivery-nya, gimana pemberian pelayanannya gitu, gimana delivery pelayanan kayak di puskesmasnya, primary care-nya, di rumah sakitnya. Jadi kayak lebih ke grassroots level in some sense. Yeah. So in terms of the yang banyak yang masuk itu biasanya itu ke program public health di public health program atau di medical school sih sebenarnya yang paling banyak orang tertarik untuk programnya. Kalau depend on, right? I think it really depends sama ketertarikan orang macam-macam. Terus tapi kalau misalnya di program kamu sendiri sebenarnya itu is it kind of new or something or what? No, ini udah lama sih. Udah lama banget ya. Tapi sebenarnya global health delivery yang baru. Global health delivery bahkan itu yang baru ya bahkan. Iya. Nah, programku sebenarnya udah lama dan mostly biasanya orang Indonesianya ada satu di setiap ada mostly satu atau nggak ada di cohortnya. Kalau at least ada representatif ya. And it's amazing experience untuk menjadi representatif. Kalau yang global health delivery tahun kemarin yang masuk 5 orang Indonesia. Jadi kalau competitive wise seluruh dunia aku kurang paham juga kayak acceptance rate-nya. Tapi ya lumayan yang di programku lumayan jarang orang Indonya. I should have more untuk influence more kayak daftar public health. Sebenarnya saya juga sempat ngelihat resumenya Asti ya. Maksudnya you get a lot of achievement, kamu menang ini, dapat ini dan segalanya. Is that the reason why you get accepted for that program? Karena kalau kita ngomong Harvard, I know that's really hard to get in. Is that the reason? Atau mungkin ada faktor-faktor lain yang menurut kamu itu, let's say kalau kita ngomong ke top school ya, apakah harus orang-orang yang have a lot of achievement, aku menang ini, menang itu? What do you think? I'm not sure, and I don't think so sebenarnya, karena kayak aku dulu yang mungkin hingar-bingar achievement quote unquote itu waktu aku kuliah. Tapi setelah aku kuliah aku sempat jeda 3-4 tahun aku kerja, and I think mungkin yang menjadi unique selling point aku lebih waktu aku kerja. I think menurutku salah satu faktor utama untuk bisa keterima Ivy League atau top school adalah kita punya uniqueness dalam diri kita yang bisa menambahkan sesuatu value tertentu ke cohort itu dan ke sekolah itu dan ke community. What is your uniqueness? I think my uniqueness itu I have a background on grassroots experience. Dulu aku kerja di puskesmas selama 2-3 tahun. Jadi aku that's your selling point actually. And waktu itu aku COVID. Jadi I really hands on COVID really handling, kind of things. Pandemic handling. I know gimana tracing, gimana vaccination, and how chaotic it is down there. To have like resilience juga dalam puskesmas sebagai garda terdepannya. Kalau orang-orang WFH, aku nggak pernah WFH seumur hidupku. Oh ya? Iya, I never. Jadi kita di puskesmas selalu datang ke puskesmas. Jadi salut kayak memang frontline banget ya, harus benar-benar di garda depan banget ya. Yes. Jadi tapi terus habis itu aku juga di dinas kesehatan, jadi aku punya experience di policy making tentang public health juga. Jadi I think my uniqueness dan values atau kayak colors, my unique colors yang bisa dikasih ke cohort atau ke program adalah aku punya kind of like well-round experience tentang public health. Kalau seandainya people want to apply to
let's say top school, tapi tidak punya pengalaman yang kayak kamu nih. So what is their selling point mereka itu seharusnya itu yang ke arah mana? Kira-kira ada nggak yang kamu tahu nggak kira? Menurut aku semua orang unik, itu kuncinya. Nice. Okay. Jadi modal utama pertama adalah percaya diri. Confident. Iya, confident. It's the Mahal key. banget sih. Confidence is the key menurut aku, karena banyak banget orang yang konsul sama aku kayak, "Kak, aku pengen kesini tapi aku nggak pede." Padahal begitu aku lihat CV-nya, keren. Yeah. Kayak sebenarnya kita cuma butuh di-push sedikit. Kalau misalnya kita ngomongin orang Indonesia representatif di Amerika ya, I could say we are diamonds. Iya. Maksudnya juga nggak kalah juga sama mereka. Nggak kalah kan, sama ya? mereka. Okay. Ya, we're all great. Yeah. Cuman kadang-kadang nggak tahu mungkin kita di nurture-nya gimana waktu kecil, jadi sehingga culture kita lebih ke kayak aku nggak bisa, kayaknya nggak ini segala macam. Padahal sebenarnya kalau kita bisa, menurut aku itu gimana cara molesnya aja. Exactly. Dan nggak semua orang, misalnya aku punya achievement beberapa, misalnya waktu aku S1 gitu. Menang lomba, menang MUN atau menang conference, itu bisa jadi keunikan aku. Tapi kalau misalnya ada orang yang bikin initiatives atau bikin startup or bikin business or anything, itu semua bisa jadi uniqueness masing-masing, dan gimana cara leverage-nya aja itu sebenarnya sebuah skill yang lain. I think I don't really like personal branding, but I think how we present ourselves, cara nulisnya, semuanya. Yang leverage unique selling point-nya, I think it's the most important thing. So is it like somebody like mentor you when you applying study in US? I don't know. Sebenarnya sih mentor yang benar-benar banget mentor untuk S2 nggak ada. Nggak ada. Cuman aku dari waktu S1 aku punya coach dan mentor untuk aku dulu mahasiswa berprestasi. Jadi dulu aku waktu di UI itu sempat ikut ajang mahasiswa berprestasi, dan untuk ikut ajang itu lumayan ikut lomba segala macam. Nah, aku punya mentor-mentor kayak gitu, dan mentor-mentor aku ini pada keterima di Harvard. Jadi I can see, I know somebody, somebody that I know itu bisa masuk Harvard. I think I can do that as well. Ya gitu. Jadi menurut aku kayak pecutan confidence aku ngelihat senior aku kayak, oh kakak ini bisa masuk. I think kenapa nggak nyoba dulu? Jadi kayak aku pertama kali nyoba baru kayak oh keterima nih, baru kaget, and then baru nyari beasiswanya. Oh berarti kamu keterima terlebih dahulu, and then juga funding for the scholarship untuk scholarshipnya. Ya maksudnya. Okay. Which is kamu LPDP kan ya? Iya LPDP. Okay, so kamu mentoring orang juga nggak sekarang orang? Ya, jadi aku juga lumayan sering share informasi di di Instagram. I saw. Iya, karena aku tahu rasanya nggak punya mentor untuk yang bener-bener S2-nya ya. Kayak aku tahu rasanya sendirian di tengah orang-orang kayak cepet banget dan punya uniqueness masing-masing. Dan daftar S2 itu kan kadang-kadang benar-benar kita tahu informasinya atau enggak. Nah, aku kemarin lumayan sering sharing di Instagram aku gimana caranya nyari LOE, gimana caranya bikin esai yang bagus, interview dan lain-lain. Jadi aku lumayan sering ditanya-tanyain juga sama orang-orang yang mau masuk sekolah, dan ngelihat mereka kayak I think I'm really optimistic. Benar. They deserve actually, mungkin kali ya. Iya, it is. Menurut aku kayak mereka orang-orang bright semua. Kayak aku jadi optimis sama next generation Indonesia. Menurut aku kayak they're all bright, awesome, dan bener-bener unik-unik banget. Jadi I think it's mentorship itu hal yang at least kalau udah punya contoh gitu, itu jadi membuat semangat juga. In a sense. Got it. Okay, so being a Harvard student beban nggak sih? Beban. Banget ya? Atau kamu kayak, karena kan pasti orang ngelihatnya, oke, ini kan top school loh. Orang kan nggak ngelihat seberapa perjuangan kita di sana ya. But what they see is the resultnya apa sih, lu bisa buat apa nih gitu. Seberapa beban sih buat kamu tuh seorang Oke, kamu kan masih student nih sekarang ya. And then kamu pernah kepikir nggak sepulang nantinya, oh my God, I have to do this and that, karena orang berharap a lot of things from me. Kamu ngerasa nggak sih? I think the most important thing kenapa bisa jadi beban atau enggak,
depends on the perspective. In the sense ini beban karena kayak semua mata tertuju pada kita. Jadi kayak kita ngapain dikit kayak ngapain tuh Kak gitu kan. Atau apalagi kayak, di sosial media gitu apalagi di sosial media exactly kayak banyak orang komen-komen, banyak yang nge-DM yang lucu-lucu juga lumayan. Cuman ngerespon itu juga sebuah pilihan kita juga. Jadi menurut aku kuncinya adalah tahu tujuan kita mau sekolahnya kenapa. Dan aku waktu itu tujuan aku sekolah adalah karena aku tahu di lapangan kayak gimana, aku tahu policy making gimana, aku tahu knowledge gapnya di mana sebenarnya kayak oke, capacity kita kayak gini, kurangnya di sini, aku bisa nambel dengan belajar kayak gimana. Jadi aku tuh waktu aku kalau misalnya kelas, jadi aku punya notes tentang kelasnya, tapi sama ada satu section di notes aku adalah apa yang relate dengan pekerjaan aku dan apa yang aku lakukan untuk kerjaan Where aku did you get that idea? Karena maksudnya gini loh, karena you learn something. Kadang biasanya yang apa yang kita pelajarin di kelas, mostly itu not related to what when you work gitu kan, gitu loh. Maksudnya kayak nggak terlalu banyak yang lo dapatkan dari kelas gitu loh. And then you look for relevant kind of things from that. Kalau di case aku justru sangat relate. Sangat relate banget ya. Karena aku public health dan sekolah aku public health. Jadi pertama kali aku kayak pertama kali aku di kelas, aku tahu profesornya itu seorang yang benar-benar expert di health system. Setiap dia ngomong, hatiku kayak bergetar. Terus aku nangis kayak I see the problems in real world. Aku ngerasa in some sense aku kayak privilege untuk bisa punya akses higher education di sini. Dan aku selalu dari kata-katanya itu atau case study-nya atau kayak pelajarannya, aku selalu ngerasa kayak ini relate banget. Gitu. This is apalagi me. Di Indonesia gitu Exactly. kan, di tempat gue tinggal gitu. Iya, di tempat aku kerja apalagi. Jadi kayak dari situ aku kayak ini kayaknya harus beneran punya catatan khusus apa yang relate sama pekerjaan aku dan apa yang aku bisa lakukan dan apa yang kayak berhubungannya gimana. Jadi aku tuh punya like a small note something. Small notes tersendiri dan kayaknya bisa deh kebuat ini kalau misalnya aku balik. Kayaknya bisa buat ini. Oh, langsung kamu udah mikirin project-project tipe, atau apa gitu ya? Yes, visioner gitu kan? banget. That's nice. Aku orangnya ambisius ideation. Kamu ambisius. Aku orangnya maximizer. Maximizer and mungkin lebih. I mean kayak kind of kayak bisa nih gitu loh. Iya, potensinya bisa nih gitu ya. Oh, bahasanya maximizer sekarang. Nggak mau dibilang ambisius. Oke. Aku tim maximizer, jadi aku suka ideation. Salah satu kind of weakness aku adalah suka-susah mentranslasikan ide-ide gila aku. Jadi aku suka punya ide yang rada gila di otak aku. Makanya aku selalu di tas aku selalu bawa namanya brain dump notes. It's just like so many things buzzing in my head, like and every time. And you write it down. I always write it down biar nggak lupa karena kadang-kadang suka aja keluar itu. Jadi aku dulu dari zaman dulu sih kayak waktu di Puskes juga kayak bikin sesuatu, bikin inovasi apa tuh kira-kira kayak biar bisa relate dan bisa diimplementasi apa gitu ya. Yeah. That's nice. That's nice. I hope so. Okay. I'm gonna stop asking questions about your experience about studying in US. Tapi ini kita akan karena ini spesial Ramadan banget nih Asti. Jadi aku pingin kita sebenarnya penasaran juga Ramadan di Amerika Serikat. Oke. Dan kamu orang Indonesia pasti kan. Spend time the whole of your time in Indonesia selama Ramadan juga, and tiba-tiba sekolah di Amerika Serikat Ramadan. What is the biggest difference? The biggest difference. Positif ya vibe-nya ya. Vibe-nya tuh beda sih. Kayak kosong gitu nggak sih kamu ngerasain? Kayak Ramadan nggak sih nih? Ini Ramadan nggak sih? Karena kan azan nggak kedengeran. Kalau buka juga nggak ada yang jualan takjil di pinggir jalan ya kan. Terus kayak buka puasa juga mostly makanannya kayak Arabs atau ya mostly makanannya lebih ke Mediterranean kayak gitu. Jadi kayak makan martabak itu nggak jadi takjil gitu. Itu kangen banget sih. Cuman another thing juga yang beda adalah ibadahnya gitu kayak karena ibadah kan juga sebuah culture ya. Jadi kayak di Indonesia cara kita tarawih kayak gini, di Amerika ada lain. Tapi hal yang aku bersyukur banget adalah jadi menghargai perbedaan
diversity-nya orang-orang oke. practicing Islam, Oke. and it's so beautiful. Dan itu tidak kamu dapatkan di sini. Gak ada kamu dapat di sini, ya. Oke. Jadi gimana Arabs practicing Islam, Practicing Islamnya. terus kayak African Muslim practicing Seperti apa? Islam, itu kayak Merasa aneh nggak sih? aku awalnya kayak kok orang Kok beda sholat ya? kayak gini, Hah? oh kok Terus orang ada yang pada kayak nggak pakai mukena nggak- misalnya. Oh, ada ya? Iya, Oke. jadi kalau misalnya Arab itu mereka pakai apa namanya jubahnya gitu aja, abis itu mereka sholat gitu. Ada juga yang kayak pakai pakaian biasa aja sholat, yang penting ketutup segala macam. Ada yang kayak pashmina aja kayak gitu, kayak di kita mungkin Kayak kadang di kita- aneh gitu kan, kayak kok ada rambutnya kelihatan segala macam. Jadi nggak sah nih sholatnya, Iya, macam-macam gitu. dan kadang-kadang mungkin kita suka judging atau segala macam ya. Tapi when I experience that, oh ternyata Islam itu Indah indah banget, dan benar. diverse. It's Benar. so beautiful to see. Dan gak ada yang judging sama kita. Exactly. Menurut aku kayak salah satu privilege juga untuk kuliah di Harvard Boston area, karena mostly adalah pelajar, itu mereka sangat menghargai satu sama lain. Itu ya sebenarnya Iya, yang jadi sangat- nggak ada yang kayak itu ini kenapa kayak gini atau benar, kayak benar, kenapa. benar, Jadi benar, benar. it's so beautiful. Benar-benar. Tapi kalau misalnya ketika di dalam kelas gimana tuh ketika kamu Ramadan? Di dalam kelas kita Ramadan, mereka sangat menghargai kayak They kalau appreciate misalnya Lagi buka puasa lagi terus mau langsung lunch misalnya kayak oh ya kamu puasa gitu. Oke, Jadi mereka saking menghargai. setoleransi itu ya? Iya, yes. Dan maksudnya aku sebagai Muslim juga di Harvard School of Public Health terutama, kayak teman-temanku tahu aku nggak minum. Jadi kalau misalnya kita lagi socials, ini kalau misalnya teman-teman kuliah di Amerika pasti abis kelas itu kita social Benar, gitu. Dan benar, social benar. bisa macam-macam. Macam-macam, Ya, macam-macam. cuman kadang-kadang kalau misalnya ya mereka ada budaya minum gitu kan. So kalau nggak minum kayak mereka yang they're yang asking, sangat "Kenapa nih?" gitu. ini sangat aware. Asti ini ada alkoholnya Yes. gitu. Oh ini ada porknya Asti Appreciate gitu. banget ya. Iya, jadi kayak Sangat menghargai I banget ya. really feel being appreciated. Ya. Betul. Oke, that's nice. Nah, sebenarnya tadi kita ngomong, kamu puasa Ramadan di sana ya. Nah, berapa lama sih sebenarnya kalau untuk puasa di Ramadan? Kamu di Harvard kan ya? Iya. Di Boston area ya? Oke. di Boston. Itu berapa lama puasa Ramadannya? Dalam satu hari Satu itu hari ya. itu. Dalam satu hari itu biasanya kayak sahur jam 4, buka Sahur jam jam- 7. Jadi ya nambah 2 jam lah dari ini. Nama 2 jam ya? Jam 7, tapi lama-lama makin malam kan, jam 7, ya jam 7 setengah 8 gitu lah ya. Oke, tadi kita sempat ngobrol dan ternyata kamu save a lot of money during Ramadan ya? Yes, it's super nice. Ya. So, what Iya. did you get? Sebenarnya apa sih yang kamu dapatkan selama Ramadan sih? Sebenarnya apa sih? Jadi aku experiencing Ramadan tahun lalu, 2023, itu full Ramadan di Boston, Idul Fitri juga. Jadi Harvard itu nge-provide mahasiswanya full meal untuk iftar. Yang itu sangat berlimpah dan kita bisa Itu nggak hanya kurma doang kan ya? nggak ada kurma doang. Bahkan sebenarnya jadi untuk appetizer, bukan appetizer, untuk takjilnya ya. Takjilnya yang di ada awal. kurma, ada misalnya kunafe, Kunafe, terus ada kayak terus minum ada putih. misalnya minum putih, minum tehnya ada beberapa, And that's it? and then buah. Oke. Terus main course-nya Itu itu gede kayak banyak banget menunya. Terus proteinnya kayak cara masaknya juga enak-enak banget. Dan itu banyak melimpah. Jadi kita juga bahkan disediain box untuk bawa buat sahur. Jadi aku buka sama sahur selalu dikasih makan sama Harvard. That's why you Thanks, save a lot Harvard. of money. That's why I save a lot of money. Kayak the whole month, Oh, man. I don't have any expenses for food at all. Exact. Oh my God. Kalau misalnya non-muslim itu mereka join nggak sih ketika untuk iftar atau buka puasa gitu-gitu? Mereka join nggak sih? Kita boleh ngajak satu orang Oh, yang oke. Itu lebih yang memperkenalkan go-observing. ini ya, sebenarnya Iya, lebih lebih karena memperkenalkan. culture juga, kayak ini kayak gini loh, kayak gitu. Tapi nggak semuanya, jadi kayak satu orang boleh bawa satu. Cuman I think, dan temenku yang aku selalu bawa, dia kayak Penasaran gitu ya? selalu penasaran, dan dia juga selalu penasaran sama Islam. Jadi Oh, kayak, oke. oh kenapa kamu kayak buka puasa kayak gini? Kenapa habis buka puasa sholat? Oke. Namanya kayak gitu-gitu. And it's really interesting dan rada-rada, oh ada orang yang keponya kayak gini ya. Maksudnya Benar. Mereka itu biasa bener-bener sampai kepo. very interested, Benar. yang benar-benar kayak kenapa kayak gini gitu. Dan kita sebagai Muslim, aku merasa sebagai representasi Muslim gitu kayak juga perlu menjelaskan Exactly. dengan Muslim. dengan Islam ini seperti apa gitu baik, loh. iya. Benar.
That's your job. Iya, iya. Kontribusi kamu selama Ramadan apa aja? So do you do like a volunteering activities atau apa? Banyak nggak sih kegiatan-kegiatan seperti itu? Ya, jadi kayak si iftar berjamaah ini, dan habis itu kita tarawih bareng juga, itu kayak ada voluntary-nya juga. Jadi kita boleh kayak yang nyiapin mejanya, yang itu pendaftarannya kayak gitu-gitu. Dan karena juga Muslim community-nya besar, jadi kayak jadi banyak kenalan sama orang. During iftar bersama ini kayak bakalan banyak ketemu dengan orang-orang yang berbagai macam ya. Iya, kayak aku tipe yang suka socialize. Jadi misalnya jadi misalnya kayak hari ini aku buka sama Mas Iqbal. Besoknya sama siapa? Karena setiap orang tuh punya unique story. Iya, itu tadi yang menurut aku kayak kayaknya gue perlu duduk sama dia nih, pingin ngobrol atau apa gitu ya. Tapi biasanya duduk sama siapa aja? Semuanya. Sama aja ya, semuanya. Jadi temen aku kadang-kadang suka kayak kalau misalnya mau kemana gitu, mereka pada nungguin aku dulu ngobrol sama yang lain. Si Asti biasa nyangkut gitu. Karena aku suka dengar cerita orang juga. Jadi kayak I think aku juga percaya networking adalah sebuah aset. Jadi kalau misalnya ditanya kayak apakah kayak skill utama dalam entah itu kehidupannya atau entah itu akademik maupun profesional, I think networking dan mentorship. Jadi kayak networking untuk dapat diverse koneksi, people from all over. Mentorship lebih ke dapat guidance. Dan aku juga alhamdulillahnya kayak waktu mentorship ini, talking about mentorship, kayak aku dapat mentor yang bagus banget waktu aku internship. Jadi when I have my internship itu alhamdulillah aku dapat bos yang kayak nge-mentorin banget, kayak you should do this. Kalau nanti sekolah ketemu sama prof yang ini, ngerjain project yang kayak gini, I think kamu punya strength point kayak gini. Yes. Ya, dan itu si networking ini juga menurut aku oke banget untuk dapat informasi tertentu. Misalnya kayak Mas Iqbal tahu tentang ternyata ada loh restoran halal di sebelah sini misalnya, kayak gitu. It's kan kayak nggak berat, kayak nggak semua dalam networking juga nggak semuanya harus berat gitu loh ininya, apa namanya conversationnya, kayak lu nggak mesti harus ngomongin tentang kerjaan atau apa, tentang dunia, tentang personal things aja. Benar, aku setuju banget. I love that idea. Okay, so I believe that you have a lot of connection now. I hope so. Okay, from all over the world. I hope so ya. Okay, teman-teman kamu itu biasanya teman-teman kelas itu dari mana aja? Teman kelas, karena aku Global Health and Population. Banyak ya. Jadi beneran semua benua ada. Jadi kayak orang Eropanya ada, orang Amerikanya ada, orang Asianya ada, orang Australia ada. Dan bener-bener setiap orang ngasih unique of their health system beda-beda gitu. Kayak misalnya di Amerika lebih kapitalis gitu. Terus misalnya di Australia lebih banyak government-nya yang involved di dalam healthcare mereka. Ya kita jadi belajar. Dari mereka gimana? Amerika yang lebih dalam spektrum lebih kapitalis, kayak gini cara penanganannya. Nah, menurut aku Indonesia yang kita sebenarnya lebih sosial ya, karena BPJS ada insurance segala macam. Itu tapi kita juga nggak bisa dipungkirin demand tentang healthcare juga tinggi banget, yang nggak bisa dipenuhi semua sama puskesmas atau rumah sakit umum daerah gitu ya. Jadi kayak unique balance antara public sama private itu kayak belajar dari mana. Jadi kayak makanya aku selalu ngerasa relate karena Indonesia itu kita tuh kayak rada-rada jadi kayak ketika orang lain ngomongin tentang public hospital mereka, aku kayak relate, aku tulis public hospital yang bagus kayak gini kayak gitu. Ini ngomongin public health lagi. Iya, ngomongin public health lagi. I'm very passionate about public health. I know that. Tapi tadi kalau misalnya kamu menyebutkan tadi ada Muslim community ya di sana kan, apalagi kalau misalnya selama Ramadan itu mengentar ke jelas banget. Okay, so what about the Indonesian Muslim community? Banyak nggak sih di sana? Ya, jadi Harvard kita punya Harvard Indonesian Student Association. Aku kemarin jadi VP Communications. Now it's like organisasi mahasiswa aja kayak gitu. Dan kita, kamu pilih posisi itu atau mau dipilihin? Sebenarnya waktu itu aku pernah diajakin jadi co-president. Aku kayak enggak deh gitu. Jadi aku jadi Communications. Kita bukber bareng, buka puasa bareng. Terus waktu Idul Fitri
kalau di Boston itu nggak ada restoran Indonesia. Jadi kayak unfortunately nggak ada. Tapi kayak 2 jam dari Boston di New Hampshire tuh ada 2 restoran Indonesia. Dan abis sholat sholat Idul Fitri bareng, kita rame-rame ke sana. Makan beneran kayak satu meja full itu kayak kita anak-anak Indonesia Harvard. Mesen rendang, mesen soto, mesen apa kayak banyak. Berarti banget. memang dia jualan spesial Idul Fitri ya? Enggak juga, tapi memang ada yang masak gitu ya? Iya, ada restoran Indo di New Hampshire itu. New Hampshire itu ya? Iya, jadi kita biasanya komunitas Muslim Indo kesana semuanya ya? Kadang-kadang kita suka tarawih bareng juga. Terus kayak buka puasa bareng juga. Itu berapa lama sih New Hampshire? 2 jam. Oke, nice. Yang tidak terlupakan dari Ramadan di Amerika Serikat itu? Ya nggak terlalu. I know, gonna spend, kamu akan balik lagi kan? Aku akan balik lagi, yes. Akan, tapi sebenarnya yang selama setahun kemarin itu sebenarnya yang kayaknya gue, pingin Ramadan lagi nih di sana gitu. Apa sih sebenarnya yang pengen di sana? Yang pertama adalah experiencing the diversity. Menurut aku tuh, diversity-nya itu mahal banget ya. Menurut aku kayak, aku kan tipe yang ini rada thinker ya. Aku tuh kalau ngelihat orang atau ngelihat fenomena tertentu tuh aku suka kayak lost in my deep thoughts. Jadi kadang-kadang aku suka kayak oh indah banget ya ternyata Islam can be this beautiful. Terus kayak sangat bisa menghargai satu sama lain. Tadi kayak ngajak misalnya iftarnya atau tarawehnya, ayo bareng-bareng kayak gitu. Terus free food, of course. I miss the free food. and it's delish. I mean, bukan kayak free food asal-asalan gitu, kayak makan gratis. Bener-bener kayak makanan ini bener makanan enak kayak gitu ya? Enak. I miss the free food. Alright. Wow. Nggak terasa ya? Nggak terasa ya, berapa lama nih? Udah hampir 20 menit lebih. Oke. Thank you so much Asti, pengalamannya luar biasa, pengalaman belajar di Amerika Serikat dan juga tadi share sedikit pengalaman Ramadan di sana ya. Berarti we gonna spend a few days in Indonesia to experiencing Ramadan lagi di sini ya, gitu lah. Oke. Alright, thank you so much. Jadi terima kasih teman-teman semuanya yang mendengarkan cerita kita di kali ini. Luar biasa sekali, Asti sudah menjelaskan tadi pengalaman belajar di Amerika Serikat. Walaupun belum selesai, tapi banyak sekali cerita-cerita tadi tentang program Public Health. Dan juga tadi pengalaman tentang Ramadan di Amerika Serikat seperti apa. And hopefully this session pastinya kita berharap ada banyak banget tadi kata-kata inspirasi dan motivasi yang diberikan sama Asti sendiri. Dan ini akan bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya yang sedang persiapan belajar ke Amerika Serikat. Alright, oke, akhir kata saya Iqbal dan ada guest speaker kita hari ini ada Asti. Oke, thank you, bye-bye.